Selamat datang kembali dalam channel Langkah Update. Dan pada saat ini kita juga bersama channel Baliga Academy, channel Muhammad Taufik and Partners, dan TikTok Andika Dian. Dan pada saat ini ada satu tema yang lumayan menggelitik gitu di publik mengenai gelar yang ada dan tiada. Tiba-tiba ada, tapi tiba-tiba tiada juga nih. Yaitu gelar Dr. Andes dan Insinyur dari Joko Widodo. Dan pada saat ini yang kita lakukan adalah menggali kebenaran ya, Bapak-bapak. Dan saya merasa terhormat sudah bersama dengan narasumber yang merupakan tokoh-tokoh atau aktivis yang berjuang mencari kebenaran untuk membuat isu polemik ini menjadi terang benderang. Dan mungkin boleh diperkenalkan dulu kali ya, walaupun mereka sudah terkenal, tapi saya izinkan bapak-bapak untuk memperkenalkan diri dulu begitu. Dimulai dari bapak sebelah sini, silakan Pak. Ya, terima kasih. Saya Suwarno. Dulu saya dan sampai sekarang itu sebagai aktivis buruh dan beberapa kali berinteraksi dengan Joko Widodo yang waktu itu sebagai wali kota Solo. Kira-kira itu saya saksi awal bagaimana seorang pengusaha kayu ini kemudian mulai bergeser untuk menampaki dunia politik dan jabat pemerintah sebagai wali kota pertama di tahun 2005. Silakan. Ya, saya Muhammad Taufik. Stop jualan pasir laut. Ya, putusan Mahkamah Agung nomor 05 2 Juni HUM atau hak uji materi tahun 2025 mengatakan semua penjualan pasir laut wajib dihentikan dan perintahnya itu diundangkan di dalam lembaga negara. Ya, saya Muhammad Taufik. Tadi ini salam hormat saya buat Pak Hanap dan Mas Yan dari channel Langkah Update. Ya, luar biasa ini pertemuan hari ini. Saya ingin sampaikan, saya Muhammad Taufik, saya advokat yang mengajukan gugatan tentang keabsahan ijazah. Bukan semata-mata ijazah SMA, banyak yang salah tafsir dengan pemberitaan. Nah, nanti kalau lihat pembuktian dan gugatan saya mengatakan saya tidak hanya menyoal ijazah SMA, tetapi saya menyoal prosedur pendaftaran, apa yang dilampirkan saat pendaftaran, kemudian yang kedua apa yang terjadi dengan UGM-nya, apakah benar dia UGM, dan yang terbaru kalau Mbak Hana tadi mengatakan Dr. Andes tidak salah, karena memang sudah ada media yang memuat ketika Pak Jokowi kunjungan ke markasnya Sritek memakai gelar Dr. Insinyur. Jadi pembukanya itu saja, biar panasnya belakangan, nanti jangan nanti klimaks panasnya di depan terus adem. Oke, selanjutnya Pak. Perkenalkan, saya Andika Dian Prasetyo. Jadi saya adalah praktisi hukum, pengacara, advokat, dan kalau untuk akhir-akhir ini kan saya adalah kuasa hukum dari Dr. Taufik dalam menggugat ijazah dari mantan presiden ke-7 yaitu Joko Widodo. Yang saat ini sedang proses dalam pengadilan, proses ya? Dalam peradilan di PN Solo. Selanjutnya, yang ini sudah sangat famous nih. Iya. Masih perlu diperkenalkan enggak? Saya Rizmun Janipar, target operasi pasal penghasutan. Tapi sudah saya pesan klarifikasi, jangan datang dulu. Klarifikasi itu tugasnya penyelidik, bukan tugasnya orang yang dilaporin. Iya. Oke, ini langsung aja. Tadi sudah sempat di spill dan rasanya sudah hampir panas nih pembahasannya soal mengenai gelar Dr. Andes dan Insinyur yang tiba-tiba ada, tapi tiba-tiba juga tiada gitu. Monggo, siapa yang tugasnya Mas Andika mungkin? Ya, mungkin saya mendahului ya. Jadi awal mula dari
gelar Dr. Andes ini menjadi polemik sampai hari ini, itu kan karena ada sebuah foto ya, nanti mungkin bisa ditampilkan. Ya. Jadi fotonya itu adalah yang seperti kita lihat, itu fotonya adalah dari Sritek. Jadi Joko Widodo waktu itu bertemu dengan Pak Lukminto, dan di situ itu ada tulisannya Dr. Andes Joko Widodo. Nah, pada waktu itu kan sudah lampau, dan beliau waktu itu mungkin saat menjadi wali kota. Tetapi yang disayangkan adalah ketika foto itu beredar, itu tidak ada sanggahan atau perbaikan dari Sritek maupun dari Pak Joko Widodo sendiri. Ya kalau seandainya gelar saya ditulis salah, saya pasti akan komplain gitu kepada si yang memuat foto itu. Foto gelar saya bukan Dr. Andes, karena Dr. Andes itu adalah gelar dari non fak eksakta. Jadi Dr. Andes itu adalah ilmu sosial. Tetapi kalau masa itu ketika zaman-zaman itu mungkin kalau untuk yang eksakta itu kan gelarnya adalah insinyur kan begitu. Nah mungkin kita akan bahas itu nanti mumpung beliau-beliau ini ada, terutama dari kalau pelaku sejarahnya adalah Dr. Taufik dan Mas Harno ini. Nah Mas Harno ini kan juga dari buruh, waktu itu juga mengusung Pak Jokowi. Oke, boleh langsung ke Mas Harno ya. Mas Harno boleh diceritakan kronologinya mungkin. Jadi di samping kami pernah membuat forum namanya Forum Kandidat Wali Kota di tahun 2005. Agak lama biar disut ke kamera ya. Nanti di salah satunya Jokowi ada di dalam forum itu. Kita saya lihat pakai kacamata apa enggak? Ini tahun berapa ini? 2005 aja nggak pakai kacamata kan? Iya. Tahun 2005 nggak pakai kacamata. Dan disclaimer ya Pak Harno, ini foto yang ambil siapa Pak? Ya tim kita, tim buruh. Dan belum pernah dipublikasikan ya? Nah ini jadi cocok karo langkah update. Langkah update pertama kali yang upload foto ini. Nah, kalau sambungannya dengan soal ijazah-ijazah itu, jadi kan begini, kami ini sebagai konsen terhadap yang hari ini marak terjadi ijazah ditahan itu loh. Ijazah ditahan. Nah, kebetulan anggota kita ini salah satunya adalah orang yang ijazahnya ditahan, korban dari penahanan ijazah. Dan ijazah yang ditahan itu adalah ijazah SMPP 6 SPP Surakarta. SMPP Sekolah Menengah Persiapan Pembangunan Embrio SMA 6. Betul. Jadi kita sedang ngurusin itu, mendampingi teman-teman juga yang delalah kok bareng. Jadi salah satu anggota kita ini dia lulus dari SMPP tahun ajaran 80-81. Masih disebut di situ ijazah berbunyi SMPP, bukan SMA 6 gitu. Nah, itu kaitannya dengan soal, kalau kaitannya dengan soal ijazah. Nah, tapi kalau kaitannya dengan awal Jokowi bersinggungan dengan kita, yakni kita punya komunitas atau punya koalisi gerakan buruh di Solo waktu itu di tahun 2005 namanya KSB, Koalisi Buruh Surakarta. Bikin forum namanya Forum Kandidat Wali Kota. Ya sederhananya rada keren-kerenan lah kira-kira. Buruh mau mencoba menyalurkan aspirasi politiknya kepada wali kota yang kira-kira punya kapasitas yang baik dan punya kehendak untuk membela teman-teman buruh, kira-kira gitu. Nah, diantaranya adalah Jokowi yang kita hadir waktu itu, Jokowi Rudi dan pasangan Purnomo Istar. Nah, kebetulan saya selaku koordinator KSB waktu itu. Nah, memang kalau soal
dinamika apakah dia dokter Andes, apakah insinyur, kita tidak begitu menguasai betul waktu itu ya, karena guru tidak ada konsentrasinya atau peminatan terhadap soal gelar waktu itu kan gitu. Nah, jadi ya yang jelas di tahun sebagaimana gambar kita punya di 2005 itu tidak berkacamata, Pak Jokowi tidak berkacamata, wajahnya halus, ganteng, enggak. Kalau sekarang kan ada foto ini gitu ya, enggak tahu itu. Ya. Ya, sedikit Pak Arno, ini kan juga di sini kan tertera. Nah, Beliau belum menggunakan gelar insinyur juga di namanya ini. saya tidak tahu persis apakah itu salah nulis atau memang seperti itu, tapi ya memang lebih banyaknya dikenal gitu. Nah. Tapi waktu itu apakah sudah pakai gelar dokter Andes itu untuk dalam masa pencalonan itu? Saya agak lupa ya, tapi yang kita kan waktu itu kita menuliskan fakta integritas juga. Oh gitu. Nah, ada fakta integritasnya. Cuma karena sudah lama ya Mas, 20 tahun nih. Dan tidak terfokus pada gelar ya. Iya, ya, kita nggak tahu juga waktu itu. Tapi pada saat ini kan diskusi ya, Iya. untuk menyaring atau memberikan aspirasi buruh kepada calon wali kota. Iya. Dulu di riset nggak apa itu calon-calon wali kota itu lulusan apa kiprahnya di bidang apa gitu, nggak ingat atau memang nggak ada? Saya Lupa ya. Saya lupa. Tetapi yang jelas Jokowi akhirnya kalah dalam debat itu. Kalah sama Purnomo Istar. Purnomo ya, Pak Purnomo yang kemudian jadi wali kota yang diusung PDI juga waktu itu, setelah periode berikutnya. Wakil wali kota Ya, wakil wali kota di sama masa Pak Efek Rudi. Pak Efek Rudi, ya. Oh ya, wakil wali Wakil wali kota. Iya. Mas Arno, saya jadi kepengen tahu nih, kenapa pada saat waktu itu teman-teman buruh ingin mengusung Joko Widodo? Maksudnya apa nilai value terbaik apa yang Pak Jokowi punya pada saat itu yang ingin belum mengusung, belum ke mendorong? belum juga. Oh, Jadi belum. masih mengadu antara calon. Waktu itu kan ada tiga kandidat yang kita undang, yang berani hadir ya cuma Jokowi sama Ahmad Purnomo. Oke. Karena sudah ketahuan ya, kalau zaman itu kan buruh galak-galak ya. Dia pasti Kan sudah pemilu, itu kan dulu pada saat menyaring. Pada saat pemilu Tawalkot itu 2004, akhirnya buruh memihak memberikan aspirasinya kepada siapa? dua-duanya. Oh, Nah, di 2004, 2005 itu ada yang sebagian ke Joko Widodo, Sebagian Ahmad Purnomo. sebagian ke Ahmad Oh. Purnomo. Nah, ini main aman nih, dua kaki nih aman. Aman. Ya. Dan ini ada dukungannya yang ke Ahmad Purnomo. Oh. Ya, lagi-lagi saya sebagai koordinator ya saya harus ikut. Tapi pertanyaan Pak Arno, waktu itu kan Pak Jokowi kan dalam itu kan mungkin formatnya debat ya. Debat. Akhirnya kan dari Komite Buruh Surakarta kan Iya. mengusungnya kan Pak Ahmad Purnomo waktu itu. Iya, yang menang Pak Ahmad Purnomo. Yang menang Pak Ahmad Purnomo. Nah setelah itu kok bisa Yang terpilih wali kota. yang terpilih wali kota kok Pak Jokowi itu bagaimana? Itu mungkin Iya. bisa diceritakan juga. Ya, karena tentunya kan tidak cuma buruh pemilihnya. Oh. Gitu. Pemilih di Solo kan ya heterogen ya, dan buruh hanya sebagian. Kalaulah misalnya sebagian juga terorganisir ke Ahmad Purnomo, masih juga, dan kemudian sebetulnya saya termasuk yang kemudian mendukung belakangan mendukung Jokowi. Saya tidak harus mengikuti arus juga dan terpola. Jadi di detik-detik terakhir itu ada polarisasi, yang mana yang agak nasionalis, mana yang agamis. Nah,
Ya begitulah perjalanan. Tapi akhirnya waktu itu, mohon maaf, Pak Harno kan dalam pencalonan wali kota yang pertama, Ya, berarti Pak Harno mendukung Pak Jokowi sebagai pendukungnya. iya saya begitu. Nah pertanyaannya, waktu itu Pak Harno itu pernah nggak lihat Pak Jokowi ini menggunakan gelar Dr. Andes? Nah ini yang lagi rame kan, ditanyakan kan itu. Saya kebetulan di periode Jokowi pertama itu sebagai anggota LKS Tripartit 2005 2010 ya. 2005 2010 ya. Nah, saya waktu itu kan di zaman Slamet Suryanto saya terima SK sebagai anggota LKS Tripartit. Bertanda Slamet Suryanto sebagai wali kota. Di zaman Jokowi itu saya tidak dapat. Tapi saya diangkat juga sebagai di Depnaker sana sebagai LKS Tripartit. LKS Tripartit itu salah satunya menentukan UMK waktu itu masih satu, belum baru yang belakangan Dewan Pengupahan sendiri, LKS Tripartit sendiri. LKS Tripartit lebih ke kebijakan perburuan, kebijakan pengupahan di Dewan Pengupahan baru belakangan. Nah, anehnya kami ini tidak ada SK dari wali kota, tapi rata-rata yang dulu kita lihat itu memang hanya ditulis Joko Widodo Tanpa gelar insinyur, berarti? tanpa gelar. Oh, berarti dapat kita simpulkan walaupun kita tidak menemukan gelar Dr. Andes, tetapi gelar insinyur itu munculnya juga baru belakangan dong. Saya tidak tahu kalau saya karena saya ya kita tahu kan bahwa pertama aktivitas kegiatan saya hanya di Kota Solo. Ya. Dan itu kan Jokowi itu hanya nyampe di Solo itu 2012 kalau nggak salah ingat saya. Jadi baru hampir 2 tahun menjabat sebagai wali kota di periode kedua, dia geser ke Jakarta. Dan satu hal yang menarik untuk Periode keduanya tidak tamat ya. tidak tamat. Tidak tamat. Tidak tamat. Ya. Yang menarik itu yang saya masih ingat, saya termasuk salah satu orang yang ngunggah-unggahi Jokowi. Melamar berarti. Ini biar Mbak Ana tahu arti unggah-unggah itu apa. Jadi Bahasa Jawa itu sowan, melamar supaya mau menyalurkan aspirasi Iya, kita. iya. Merayu. Iya. Merayu. ya kebetulan setiap aktivitas saya pasti terdokumentasi. Oh. Masih teringat saya bersama kawan-kawan buruh berkumpul di Pasar Triwindu karena waktu itu sampai detik terakhir Jokowi tidak mau mencalonkan lagi Periode kedua. periode kedua. Apakah gambarnya ini? Bukan Pertemuannya ini tahun 93. Oh, ya. Nah, Dan tadi sering pertemuan khususnya di periode kedua, Iya. ya Mas ya. Berarti ada surat menyurat dong harusnya mengundang Pak Jokowi Ya. untuk mengundang nah pertemuan. itu saya kebetulan tidak menjadi tokoh utama untuk men-setting pertemuan unggah-unggahi Jokowi itu. Oh, Jadi saya masih teringat waktu itu di Pasar Triwindu, lalu kemudian kita geser ke gedung pertemuannya Jokowi Sababwana untuk supaya Jokowi berkenan mencalonkan diri sebagai wali kota periode kedua. Ini Sebegitunya jadi saya upaya melanjutkan pertanyaannya ini Bang Rismon. Saya sebagai orang Jawa, biasanya di Jawa ini ada unggah-ungguh. Iya. Orang kalau haji aja disebut Haji Joko Widodo. Mm-hmm. Nah pasti di dalam satu pertemuan, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, pernah dengar nggak kata-kata itu? Kan Anda orang yang tadi unggah-unggahi, Anda kan Iya. paham, kan Dalam terjemahkan. masyarakat. Anda kan orang yang melamar. Di Jawa itu haji aja itu dipakai gelar itu, Oh. apalagi gelar dan akademik. diumumkan. Dan Iya, UGM pula, pasti, gitu, Pak, ya. pasti. Nah, seingatnya kan pasti pernah pidato juga. Mas Harno ini pernah pidato. Ada nggak dalam pidatonya? Ini kan apa ya, pelaku sejarah, dari Jokowi di forum debat itu kalah, lantas diberikanlah panggung. Nah, apa tidak ada sebutan yang kami hormati calon wali kota Daya yang kami dukung dari forum buruh Bapak Haji Insinyur Joko Widodo
kata-kata itu ada nggak? Nah, ini pertanyaan serius karena itu budaya Jawa. Iya. Di Jawa ini kalau ada Kanjeng Raden Tumenggung, Muhammad Taufik, itu gelarnya pasti tulis lengkap. Kalau nggak marah saya, marah. Loh, saya gelar, iya, benar. Sayangnya di gerakan guru itu Lupa. hal-hal yang kayak gitu nggak dihitung. Oh. Jadi di guru itu kan itu dianggap hal-hal yang sangat feodal. Tidak dihitung atau lupa. Tadi kan soal ijazahnya juga nggak ingat. Pakai dokter Andes apa engineer kan nggak ingat tadi. Iya, soal waktu aktif sebagai calon itu kan hanya dari beliau berdua kan. Iya, sama konsepnya sama. Bagi gerakan guru yang kayak itu nggak dihitung, jadi lupa gitu. Nggak sama sekali. Jadi lebih ke apa ya? Lebih ke substansi gitu. Gerakannya. Substansi gerakan. Mohon maaf, ini saya tertarik justru tadi kan Mas Harno bilang kan kalau Pak Jokowi itu dalam periode kedua itu kan koyo ora gelem maju basa Jawa ini. Dia itu seperti tidak mau maju lagi sebagai wali kota periode kedua. Tapi ketika kita tarik ke belakang yang baru kemarin, itu kan sangat kontras sekali. Maksudnya kontrasnya begini. Sepertinya pada waktu pencalonan wali kota yang kedua, itu kan Pak Jokowi sepertinya kan tidak mau tidak ambisi. Tetapi kan yang kita dengar kemarin-kemarin kan 3 periode. Nah, itu kan kontras, dan itu mohon maaf yang saya tanyakan adalah formatnya waktu itu, waktu pertemuan di mana itu Pasar Triwindu itu apakah ngobrol santai atau memang betul-betul ada orasi atau bagaimana? Ya. Jadi karena sudah detik terakhir, hari terakhir, ingat saya itu sudah sore ya, Jokowi tidak juga segera mau mendaftarkan sebagai kandidat periode kedua. Maka bagi kita kan ya nggak tahu apakah dulu itu settingan atau seperti apa. Nah, soalnya gini, itu mirip dengan cerita waktu proklamasi. Mirip waktu cerita dari proklamasi. Ketika itu Bung Karno dan Bung Hatta itu maunya kan memproklamasikannya ke bukan tanggal 17 Agustus. Tetapi waktu itu pemuda-pemuda menculik Bung Karno. Nah, apakah terinspirasi dari cerita itu? Nah, kalau saya justru tertarik kayaknya ini trik dari awal. Ingat ini teman-teman semua ya. Pada saat Pak Jokowi menjadi gubernur, dia ditanya diunggulkan sebagai capres. Saya tidak copras capres. Saya nyalon gubernur, saya jadi gubernur aja belum selesai. Kata-kata itu diulang, coba ingat itu di medsos pasti copras capres. Nyatanya dia aktif. Ya, yang malah diulang sampai muncullah yang namanya Anggit Nugroho, ya, Denny Iskandar dan sebagainya, dan Profesor Dr. Paiman misalnya. Ternyata ada periode ketiga. Jadi saya menilai Pak Jokowi itu sudah settingan awal. Jadi konsisten ya? Ya konsisten ditampil di bahasa Jawanya itu Mbak Ana, kelemar-kelember itu. Kelemar-kelember itu apa ya? Tidak minat, tidak tegas. Seolah-olah tidak ambisi. Tapi sebenarnya ambisius. Kalau bisa jangan cuma 3 periode. Kalau bisa udah itu diganti, diubah seumur hidup. Iya. Itu pun sama juga ketika. Ya lanjut Mbak Ana, biar ini Mbak Ana kok jadi kudeta ini. Karena bapak-bapak ini Semangat banget gitu Pak. Mungkin kita sudahi dulu dari cerita dari Mas Harno. Kita ke Pak Taufik. Ya. Bagaimana, sejauh apa keterlibatan Bapak? Ya. Karena tadi sudah disampaikan bahwa Bapak juga orang yang memperkarai. Betul. Dan saat ini masih dalam proses bukan peradilan. Ya. Gimana Pak, sejauh apa Ya. dan kenapa? Ya. Boleh Pak. Oke, saya ceritakan dulu, dan ini baru hari ini dimuat. Jadi saya sama Pak Jokowi itu sebenarnya sesungguhnya berteman lama. Berteman lama, dan ini berhubungan dengan almarhum Pak Lukminto. Jadi di periode Pak Jokowi yang pertama itu saya mensomasi yang namanya Cafe Diamond. Kenapa saya somasi? Karena hampir semua pengguna toko, apakah dealer, bahkan hotel itu menggunakan bahu jalan, khususnya trotoar itu untuk parkir mereka. Saya somasi
Dan somasi itu Pak Jokowi waktu itu mungkin masih polos ya. Periode pertama dia mengatakan saya dukung Pak Taufik. Lalu beliau mengundang saya, dan ini Mbak Ana, ini cerita menarik. Pada saat itu hampir tidak ada wali kota maupun bupati di Surakarta yang tidak menggunakan kantor kami Muhammad Taufik and Partners sebagai konsultan hukum. Jadi Pak Untung, Bupati Sragen juga menggunakan jasa kantor kami sebagai konsultan hukum kalau pemerintah Sragen ada masalah. Pak Bambang Rianto selaku Bupati Sukoharjo juga menggunakan kantor kami. Begitu juga Ibu Rina dan almarhum Pak Haryanto atau mengenalnya sebagai Pak Jembluk itu juga jasa kami. Lalu apa yang saya sampaikan kepada saya, apresiasi sama Pak Taufik berani mensomasi. Dan pada saat itu Pak Lukminto lewat utusannya memberikan parsel kepada kami, tapi kami tolak karena kami memang ingin konsisten menjadi pengacara publik, mewakili publik. Nah, singkat cerita pada akhirnya saya diundang ke Loji Gandrung ya, namanya Loji Gandrung. Ya, Loji Gandrung itu satu rumah dinas yang dulu milik Belanda, dipakai dansa-dansi oleh orang Jawa, orang dansa-dansi Pulau-Pulau itu namanya Gandrung, maka disebutnya Loji Gandrung. Nah, apa yang sampaikan Pak Jokowi bilang, Pak Taufik, saya salut Pak Taufik bisa membentengi saya karena sudah jadi konsultannya semua bupati di Surakarta. Bagaimana kalau jadi konsultan hukum saya, berapa bayarannya? Maaf Pak Jokowi, Bapak ini kan dicalonkan dari PDIP. Saya tidak enak sama teman-teman Bapak, pengacara yang kebetulan menjadi tim hukumnya PDIP. Jadi alasan saya lebih banyak kepada alasan etika. Saya tidak mau jadi pengacara beliau itu karena beliau didukung oleh PDIP, kan sangat tidak fair. Saya bukan orang PDIP kok menguasai hampir semua kepala daerah di wilayah Surakarta. Lalu bagaimana hubungannya dengan pribadi saya? Pak Jokowi itu bagus. Saya masih ingat 2007-2008 persiapan haji. Saya pamitan haji, Pak Jokowi memberi sambutan di rumah makan Ramayana. Bahkan ketika saya berangkat haji di Balai Kota, Pak Jokowi memeluk saya, Pak Taufik, selamat ya pergi haji. Nah, tetapi di dalam persoalan ini memang pada saat itu semua orang terkesima gitu ya, Mbak Hana ya, terkesima. Nah, saya justru berubah arus ketika Pak Jokowi, jadi pola-polanya sekarang ketemu orang yang oposisi. Kita lihat beberapa oposisinya kan digandeng, misalnya yang suka pakai sorban itu siapa itu yang dari Ngabalin apa Ngibulin gitu ya, Ngabalin itu misalnya kan itu tiba-tiba jadi juru bicara, terus beberapa tokoh vokal yang lain juga didudukkan, Pak Yusril dan sebagainya. Nah, saya jadi berpikir, jadi sejak saat itu justru saya bukan mencurigai ya, saya berpikir ada hal yang tidak beres, dan apa yang saya putuskan saat itu benar. Oleh karenanya, kalau pada hari ini ada yang mempertanyakan karena saya nggak dapat bagian dari Pak Jokowi, salah besar. Saya kalau saat itu jadi konsultan hukumnya, saya yakin mungkin sudah jadi jaksa agung. Pak Jokowi pensiun, mungkin saya sudah jadi jaksa agung, tapi saya tidak, dan pilihan saya benar. Oleh karenanya saya melihat fakta-fakta seperti itu ya, misalkan pada kasus Videotron, saya termasuk pengacara publik yang aktif ya. Saya kasus Videotron di Manahan, kemudian kasus pemindahan pasar dari pasar Kelitian Banjarsari ke Silir, itu kan semua kontroversi dan itu semua kami kritisi. Nah, lalu sampai kemudian pertanyaan, kenapa saya menggugat? Karena saya justru bercita-cita lewat pengadilan inilah nanti Pak Jokowi dan negara ini didudukkan sebagai negara yang terhormat dan pemimpin yang terhormat. Karena pengadilan itu tempat yang mulia, orang beradu argumentasi, dan tempat pembuktian yang fair. Dan alhamdulillah hari ini di tengah-tengah ketidakpercayaan kepada hakim, 2 Juni Mahkamah Agung mengetok gugatan saya tentang penjualan pasir yang menurut saya itu disintegrasi dan korupsi, ternyata dikabulkan. Nah, jadi itu Mbak, alasan konstitusional saya sebagai warga negara. Justru saya mencintai Pak Jokowi karena saya dulu pernah berteman akrab, pernah dilamar untuk jadi diunggah-unggahi begitu. Untuk jadi pertukaran hukumnya ya saya menasihati beliau, gitu Mbak Ana. Oke. Kalau dari sisi cerita Dr. Andes ke Insinyur itu pada saat itu
Ini pertanyaan menarik ya, itu sebenarnya sudah cerita lama muncul. Tadi waktu offline kan kita cerita hubungan tersebut tadi sampaikan Mas Andika ya, dan nyatanya memang tidak dibantah. Kalau sudah menjadi rahasia umum, tidak dibantah itu menjadi fakta. Jadi kalau orang mengaku saya laki-laki tidak perlu dibuktikan, ini ada apa sama. Nah, jadi cerita itu muncul karena beberapa orang membisiki saya, mohon maaf ya, tidak semua orang itu mau tampil seperti ini. Ya. Ada mereka itu masih jadi aparatur sipil negara, ada mereka itu masih menduduki jabatan, atau ada mereka tidak menduduki jabatan tapi dulu pendukung setia beliau itu mengatakan bahwa Pak Jokowi itu pada saat mendaftar itu menggunakan gelar dokter Andes dan insinyur, dan itu saya konfirmasi. Jadi satu ceritanya saya itu berteman dengan yang namanya Taufik Lamadi. Taufik Lamadi itu pemimpin redaksi Diswe. Diswe itu media online miliknya Dahlan Iskan, makanya singkat kanan Diswe, Dahlan Iskan Way begitu ya. Kemudian Taufik Lamadi ini teman angkatan dia, sejarah 87 UNS, Eko Sulistyo ini juga 87 sejarah. Nah saya Fakultas Hukum 85, tapi memang saat itu semua orang aktivis itu berangkat dari PES, saya aktivis PES. Saya selaku pemimpin redaksi majalah Komponen, perwakilan dari semua fakultas, dan mereka itu anak buah saya. Lalu satu ketika saya memimpin demonstrasi ya dengan di situ ada yang demo Eko Sulistyo, ada demo Wahyu ya, Wahyu yang masuk sekarang sebagai direktur Migran Care, dan ada Taufik Lamado ya. Singkat cerita, Taufik Lamado itu 5 hari yang lalu yang sampai jadi heboh itu datang ke tempat saya. Fik, aku mau mampir. Oke, ngobrol-ngobrol begitu. Aku juga penasaran karena karena Eko Sulistyo ini waktu menjadi Deputi 5 pernah men-DM saya, Bang Taufik, tolong ke Bogor. Kebetulan saat itu saya memang ngajar di Bogor itu. Saya ngajar di Fakultas Hukum Universitas Juanda Bogor, saya diminta ke istana, tapi memang saya konsisten karena saya juga tidak memilih Pak Jokowi sebagai wali kota dan tidak memilih sebagai presiden, jadi saya nggak mau datang. Lalu dalam perbincangan itu saya tanya sama Lamadi, Pak Lamadi tolong dibantu deh komunikasi sama Eko Sulistyo, ditelepon pula dan speaker pun. Jadi ada saya, ada di situ ada 5 orang lah di ruangan saya. Kemudian telepon, ini iya kabarin Jul. Jadi kami memanggil karena kita sahabat akrab, memanggil nama aslinya Eko Panjul ya. Eko Panjul. Jadi nama aslinya, nama terus tanya-tanya. Nah, ini ya sudah baik, kapan kita ketemu? Ngapain ke Solo? Ini saya ketemu sama Taufik ini, teman lama kita. Ya udah aku mau bicara. Tolong coba Lamade tanya itu, Pak Jokowi itu pakai dokter sama insinyur enggak? Dia. Terus saya bilang, saya ulang. Benar itu, dulu pakai, iyalah bener lah dokter insinyur. Tapi gimana buktinya? Sayangnya saat itu kami tidak memverifikasi karena syarat normatifnya itu cukup melampirkan ijazah yang dilegalisir, fotokopi yang dilegalisir. Jadi memang tidak pernah. Dan saya akhirnya berpikirnya bukan berpikir secara hukum, berpikir secara politis. Karena saat itu PDIP sangat berkuasa. Jadi wajarlah kalau dalam hal tertentu orang berkuasa itu seperti teori Lord Acton ya, power tend to corrupt, absolute power to corrupt absolutely. Kalau di Solo itu semua yang menang PDIP, ya wajarlah kalau calon kepala daerahnya mungkin diuntungkan gitu. Nah, jadi ceritanya begitu Mbak Ana. Jadi itu bukan sesuatu yang tiba-tiba. Dan kalau tadi mengkonfirmasi pernyataannya Andika ya, Andika kan mengatakan tidak dibantah, di foto juga tidak diralat. Maka ketika Ketua KPUD saat itu di mana Pak Jokowi mencalonkan diri, Eko Sulistyo mengatakan memakai itu, ya saya percaya. Jadi ceritanya itu bukan sesuatu yang saya karang-karang, ada saksi 4 orang di ruangan saya. Tanya Pak, ya. Ketika KPUD yang seharusnya memverifikasi ijazah legalisir yang doktorandus maupun insinyur itu, harusnya tugas KPUD harusnya kan menelusuri itu. Betul. Setidaknya bersurat ke institusi yang menerbitkan itu. Itu tidak dilakukan. Tidak dilakukan. Tidak ada surat karena begini Bang Rismo, alasannya dia mengatakan bahwa
tugas KPUD itu hanya memverifikasi, tidak berpikir ini nanti menjadi akibat hukum atau apa, itu tidak, itu yang pertama. Tetapi ada yang kalimat yang saya lupa. Miko Sulisto mengatakan bahwa pada saat itu setiap calon wali kota itu harus melakukan namanya public expose. Nah, jadi kalau hari ini orang mempertanyakan tentang gelar itu tidak ada yang salah. Tidak boleh dianggap itu melanggar hukum, memfitnah. Karena memang public expose itu sebagai tokoh publik itu satu kewajiban. Perintah undang-undangnya begitu, memang ada kelemahannya. Dan ternyata bukan hanya di KPU di Surakarta, KPU Republik Indonesia pun juga mengatakan tidak melakukan verifikasi sampai muncul kemudian pernyataan Peter Suryadi ya salah satu tokoh. Jadi begitu ceritanya Bang Rismon. Nah, itu kan berkas itu kan kalau merujuk pada pencalonan Pak Jokowi sebagai calon wali kota pertama kali adalah tahun 2004. Iya. 2005 periodenya. Pencalonan 2004 ya, atau periode 2005-2010. Nah, itu kan kalau kita rujuk itu kan baru 20 tahun yang lalu. Iya, iya. Artinya bahwa masih bukti analog untuk pencalonan itu di KPU di Solo itu pasti kan ada. Itu kan cuma empat calon wali kota berikutnya. Iya, iya. Kalau disimpan pun tidak makan tempat harusnya, betul. karena kan cuma 4 kali berikutnya dari Pak Jokowi. Harusnya KPUD Solo itu harusnya memiliki berkas analog, bukan berkas digital yang di server di server KPU saja. Betul, benar. Secara fisik pada saat itu mestinya masih ada, masih tersimpan. Dan kalau tadi mendasarkan pada aturan pemilihan umum maupun PKPU, peraturan Komisi Pemilihan Umum, memang harus ada public expose. Kenapa harus ada public expose? Kalau ada masyarakat yang menyatakan keberatan terhadap pencalonan orang itu boleh. Berarti gampang sekali apa yang dikatakan oleh Pak Eko Sulistyo itu diverifikasi dengan berkas analog, berkas fisik yang ada di KPUD Solo. Sebenarnya itu gampang sekali ya Pak? Ya, gampang. Dan berkasnya itu ada Pak? Ya, kalau itu saya tidak berani mengatakan. Pertama, saya kan bukan salah satu pendukung baik tim ses maupun orang yang memilih salah satu calon wali kota. Yang kedua, itu kan kewenangan pada divisi hukum Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Surakarta. Dan saya juga sudah tanya kepada orang yang memegang kewenangan saat itu, sahabat kami juga, teman kami di UNS juga, namanya Pak Suharsono, ya, beliau advokat dan 15 tahun ini ya, ini menjadi anggota legislatif dari PDIP, juga mengatakan tidak berkewajiban melakukan penelusuran, hanya verifikasi saja, begitu. Nanti di Pengadilan Negeri Surakarta itu kan yang tergugat salah satunya adalah KPU Solo. Justru itu nanti diminta dibuka. Nanti minta kita dibuka dalam, makanya teman-teman pers banyak yang terjebak. Dipikirnya saya cari-cari, yang dicari Roy Suryo, Rismon Syarifah, ini insinyur, kok tiba-tiba nyarinya insinyur, bukan, itu praktek. Kan urutan mencalonkan itu harus dengan biodata, riwayat hidup, riwayat pendidikan. Kan tidak mungkin insinyur tanpa riwayat pendidikan SMA. Dan itu muncul di dalam gugatan kami, Pak. Jadi di dalam gugatan kami itu muncul bahwa nanti KPUD itu berkewajiban sesuai dengan keterbukaan informasi publik harus menyampaikan syarat administrasi, KTP-nya apa, ijazahnya apa, itu dimunculkan. Bahkan bukan hanya itu, karena begini, gugatan saya ini sebenarnya prototipe, hanya copy paste dari syarat-syarat seseorang untuk mencalonkan wali kota, gubernur atau presiden. Jadi nggak ada yang mengada-ada. Tapi mungkin gini Bang Rismon, kenapa tidak sedetail itu ya? Karena mungkin gini, jadi di Solo itu kan itu periode Jokowi yang pertama itu adalah baru jadi semula kan wali kota di Solo itu pasti militer ya di zaman Orde Baru. Lalu kemudian 99 reformasi ada wali kota pertama kali sipil Slamet Suryanto. Nah, dari PDI Perjuangan. Nah, di zaman itu, di zaman awal-awal reformasi itu, soal kapasitas pendidikan seseorang calon nggak dihitung, sangat gitu. diabaikan. Nah, mungkin barangkali ya suasana di 2004 masih sama. 2004 masih euforia. masih seperti itu, sehingga
nggak dihitung. Jadi ketika sudah diserahkan, apalagi tanda kutip ini partai yang punya nominasi terbesar untuk memenangkan ini, ya sudah diterima saja, barangkali seperti itu. Berarti suasananya. artinya saya mau mengkonfirmasi pada saat itu tidak adanya public expose ya Pak? Iya, tidak ada public expose. Maksudnya Tidak diumumkan secara terbuka pendidikan orang ini apa dan sebagainya. Tidak pada diumumkan. saat 2004 Betul, iya. Mungkin bisa saya tambahkan sedikit. Ya, ya. Jadi pada waktu itu tahun 2004 karena euforia yang tadi disebutkan Mas Harno ya. Jadi waktu itu memang kondisinya itu mungkin dokumen itu kan tidak terlalu menjadi bermasalah gitu. Karena memang waktu itu yang kita lihat kan ada 4 kandidat calon yang paling kuat yang Jokowi paling kuat memang Jokowi, tetapi kuat ketiga ya. Iya. Kuatnya Jokowi itu bukan karena personnya, tetapi karena partainya, pengusungnya. Ya. Nah, memang dari KPU itu sependek yang saya ketahui adalah ketika tidak ada komplain dari masyarakat tentang ijazah atau dokumen yang lain, itu tidak akan dilakukan verifikasi. Ya, itu masalahnya. Gitu. Jadi tidak dilakukan verifikasi kepada UGM atau kepada SMA 6 dan lain sebagainya. Sepanjang itu tidak ada komplain dari masyarakat. Ya tadi disebutkan adalah public expose tadi. Tetapi ketika sudah sampai hari ini kita update dari Ketua KPU kan Mas Justinus ya, dia kan bilang bahwa KPU sudah melakukan sesuai dengan prosedur dan lain sebagainya dan tidak membuka ijazah karena ijazah itu merupakan dokumen pribadi. Nah ini saya ingin menambahkan juga, nanti tolong dicari juga. Jadi kemarin itu ada putusan dari Komisi Informasi Publik di Batam itu bahwa menegaskan bahwa di situ itu putusannya dokumen pendidikan yang sudah diajukan ke untuk pencalonan itu adalah harus ditunjukkan karena sudah menjadi ranah publik. Begitu. Nah itu nanti akan mohon untuk dijadikan pertimbangan. Gitu. Jadi ketika kita membahas masalah ijazah ini, kalau mereka itu berlindung ya, maksudnya berlindung kan ada banyak kemarin kan dari kuasa hukumnya Pak Jokowi juga bilang bahwa kalau seandainya ditunjukkan negara akan chaos. Nah itu kan tidak masuk akal. Tapi sorry Mas, terkait soal sampean mempertanyakan ke KPU Solo itu tadi, terkonfirmasi bahwa sudah tidak ada data-data. Belum. Sama sekali tidak mau menjawab. Iya, mereka tidak mau menjawab. Dan jawabannya mereka berlindungnya itu kan KPU pusat atau KPU di Solo? KPU di Surakarta. Tidak ada jawaban gitu. Tidak ada jawaban. Dia mengatakan itu hak pribadi, jadi kami tidak berwenang. Kalau mau meminta silakan gugat ke Komisi Informasi Publik, jawabannya begitu. Padahal kami sudah sebelum berkirim surat ke KPU. Jadi kami pun juga tata krama, sudah ada tata krama dan itu juga strategi kan. Nanti jadi bukti. Saya tahu informasi. Tadi off the record. Oke, on the record aja Pak. Supaya semakin meledak. Jadi gini kan, ini kan masih birokrasi pemerintahan ataupun sistem administrasi tahun 2000-an. Ya. Saya kira ini sudah modern. Karena saya juga dosen tahun 2000-an juga. Dimana kalau dosen PNS itu jangankan arsip berkas kita, berkas SK-SK kita, mata kuliah dan siapa nama mahasiswa kita saja terdokumentasi dengan baik, terarsip dengan baik. Ini kan saya bilang 2004 ke 2024 itu paling cuma 5 sampai 6 berkas doang. Dari berapa kandidat, anggap aja satu kandidat 3. Berarti 5 kali 3 cuma 15 berkas. Harusnya itu tidak mungkin hilang, pasti cuma satu lemari kecil begini cukup, begitu loh. Kecuali dihilangkan kan gitu. Tapi ada fakta kemarin waktu kita sebelum mengajukan gugatan kan saya bersama Dr. Taufik kan kita juga sudah mengumpulkan ya. Itu yang justru seharusnya diketahui publik bahwa kemarin kan kita melewati masa pemilu itu kan tahun 2024. Ketika saya mencari berkasnya Prabowo, itu ada itu di website KPU. Di website KPU.
KPU pusat, KPU pusat, KPRI. berkasnya Pak Prabowo Ada, itu ada. Pak Prabowo sekolah di mana, lulusan apa, itu ada semua. Lengkap, Tapi mungkin karena nggak palsu ya. Ya, giliran Pak Jokowi nggak ada. nggak ada. Oh. Jadi cuma nama aja Jokowi, Itu- datanya sama sekali nggak ada. Data pencapresan Iya. 2019. Iya, Di websitenya KPU. Gitu. Makanya ketika ada pertanyaan kan, ada pertanyaan ya dari pendukung mungkin ya. iya. Beliau kan bilang, kenapa kok beraninya Setelah- menanyakan ijazahnya Pak Jokowi, tapi Ya. nggak berani menanyakan ijazahnya Prabowo? Karena tidak bermasalah. Ya kalau kita tahunya Prabowo itu sudah, mohon maaf, tahun 90-an kita tahu Prabowo itu sudah menjadi danjen Kopassus. Iya. Jelas Dan- itu. Dan sampai sekarang di website KPU ada. Ada. Kenapa kita tidak menanyakan ijazahnya Ibu Megawati? Ya karena beliau mengakui, saya lulusannya nggak Tidak sarjana. Tidak lulus sarjana. UI ya. Iya. SMA. Jadi, mohon maaf, yang kita gugat ini adalah sebenarnya Soal kejujuran. masalah kejujuran. Hanya itu sebenarnya. Ya. Indonesia ini tidak kekurangan orang pintar, Betul. tetapi orang jujur itu Sangat sangat sedikit, langka. apalagi pemimpin. Nah, itu. Padahal itu dibutuhkan. Yang harus jelas seperti Ya, kalau saya kan sudah jelas, bagi pemimpin yang tidak jujur kan saya sudah demo. Kalau saya kan hari ini mestinya dilakukan Loh, upaya justru itu paksa. kita upayanya lewat pengadilan supaya dipaksa. Apalagi Pak Jokowi mengatakan kalau perintah pengadilan saya akan hadir. Berarti termasuk ketika ini berkas-berkas ini nggak ada, harus di upaya paksa juga. Makanya itu kan namanya PMH ya, gugatannya PMH ya. Perbuatan melawan hukum. Sesuatu yang harusnya dilakukan tetapi tidak dilakukan itu berarti melawan hukum. Pelakunya namanya melakukan perbuatan melawan hukum. Pak Taufik, saya tanya, Ya. ketika di daerah itu seseorang mencalonkan diri sebagai bupati atau wali kota, Di kota. apakah berkas itu tidak digandakan dan dikirim ke pusat KPU secara analog atau fisik? Ya dikirim, pasti dikirim. Digandakan ya, dikirim ya. digandakan, betul. Berarti harusnya Ya. berkas-berkas fisik tersebut seharusnya ada Ya. juga di Dan di menurut KPU saya pusat. bukan hanya di KPU, mesti di Mendagri pun juga ada. Karena kan belum nanti dilantik sebagai calon wali kota kan Mendagri memverifikasi. Kalau wali kota bupati kan yang melantik Mendagri. Heeh. Ya kalau gubernur kan presiden. Nah itu pasti ada itu Bang Rismon. Tidak mungkin tidak ada. Lalu dari mana? Masa cuma diketik doang? Namanya gini langsung dipercayakan? Enggak. Enggak, maksud saya bukan hanya ada di KPUD Iya, tempat iya, yang mencalonkan. iya. Dikirim mungkin Iya. ke KPUD pusat Betul, atau betul. di provinsi, Provinsi ya, Oh. tentu. Bagi kami aktivis itu sederhananya begini, berpikir, apalagi ijazah yang tidak bisa hilang. Orang saja bisa hilang. ya, kalau itu Bang Risma ya. Kedaulatan rakyat. Nah, apa yang saya temukan kemarin dengan Sentana TV itu bukti fisiknya koran itu ada tahun 1980 kecuali Yang itu kan satu bundel per Oh. 3 bulan. kecuali yang pengumuman. Pengumuman itu satu bundel hilang Ya. bulan Juli, Agustus, September. Ya. Kan pengumumannya di bulan Juli. Ya. Nah, itu yang nggak ada. Tahun 1980 yang lain, bulan lain ada. Ya. Katanya disita oleh UGM dan Barreskrim. Terus yang ada Ya. itu adalah versi digitalnya. Ya. Itu Cuma- sudah dilakukan kan berarti? Sudah kita lihat akhirnya versi bukan gini Mas, versi digital itu kan gampang dimanipulasi. Ya. Saya sangat sensitif Ya, dengan betul, manipulasi betul. kasus Jessica Wongso Nah, dan KM50. Jadi yang ada di situ kita diminta itu versi digitalnya kan Ya. sudah ada, makanya disita katanya gitu. Kan gitu alasannya. Terus saya lihatlah versi digitalnya secara visual, Ya. saya lihat, loh kalau halaman lain tuh kok tajam, Ya. Ya. judul apa yang lain. Iya, iya. Pada saat pengumuman nama-nama tiba-tiba kabur tuh. nama-nama mahasiswa itu. Kalau saya gampang, website KPU masih hidup, masih lembaganya eksis saja, giliran Jokowi nggak ada kok gimana? Apalagi tuh. Apalagi ya. Jokowi. Dan bukan hanya itu Bang Rismon, kalau soal sita tadi kan ada kalimat KM50. Orang rest area aja tiba-tiba hilang. Bongkar ya, Ini rest Bang. area aja bongkar, apalagi cuma secumil 1 tahun berdiri bongkar. bongkar. Rest Tapi area kayak begini begini. Bang Risma, kan Bang Risma ini kan seorang dokter dalam bidang Digital forensik. digital forensik. Jadi yang saya tanyakan adalah bagaimana caranya kedaulatan rakyat itu dalam memindah format dari analog ke digital, itu apakah melalui
scanner atau foto. Scanner. Harusnya scanner. Kalau dari metadatanya scanner. Oh, scanner. Cuma yang paling heran, metadatanya itu kita periksa ternyata Oktober 2014. Gitu loh. Artinya Baru saja. pertama kali diciptakan yaitu Di saat itu, Oktober 2014 versi digitalnya kan seharusnya. Kenapa sudah diciptakan versi 2014 dan versi analognya baru pertengahan April disita? Pertanyaan lagi Pak Rizwan. Kalau saya gini, Seharusnya kan sudah ada versi digital, Saya mau- analognya pun tetap ada. Buktinya 2014 Mau komentar dalam pada saat kapasitas saya Jokowi sebagai jadi aktivis. presiden. kalau saya nggak heran yang kayak ini hilang, baik analog maupun digital. Lah orang miliknya yang lembaga pemerintah yang ngurusin itu aja bisa bobol ya? Iya. KPU. Bukan yang lembaga apa yang kita punya data kemudian di Oh, Badan Cyber Nasional. Tapi Tapi BSN, Badan Cyber Oh, itu Badan kan Cyber. bisa dihack gitu loh Mas. Iya. Tapi gini Pak Rizwan, tadi kan pernyataan Pak Rizwan memindahkan dari analog ke digital Tahun itu 2014. melalui proses scan. Sekarang saya tanya, alat scan mana yang bisa hasilnya kabur? Nggak ada. Harusnya seragam Harusnya resolusinya. seragam. Dan scanner beda dengan foto. Makanya istri saya langsung bekerja. Kenapa di halaman pengumuman mahasiswa itu tiba-tiba dia kabur, Nah. padahal menggunakan alat scan yang sama. Nah. Lembaran kan ada sekitar 6 atau 8 halaman. Kenapa di halaman itu yang kabur? Dan alat scanner kan nggak mungkin bisa kabur, Pak. Itu 2014 Pak. Teknologi Iya. scanner sudah sangat tinggi. Jadi makanya kan nggak mungkin kalau kita scan itu kabur, kecuali kalau kita foto. Kalau pakai kamera kan mungkin bisa kabur. Berarti bisa Dia kalau dikatakan goyang dia kabur. Nah, tapi diduga, alat scan kan nggak diduga sengaja dikaburkan. Ya, Kata-kata seperti pengalaman itu ya? dari kejahatan laboratorium forensik Barreskrim kan itu yang mau kita bongkar. Kita bukan benci sama Barreskrim. Betul. Itu apa? Itu dibiar rakyat kok. Iya, Justru iya. kita cinta mengkoreksi Betul. mereka gitu loh. Maka cara pekerjaannya harus diperbaiki. Dia perbaiki karena Nah. mereka dibayar rakyat. Artinya tidak cukup syarat sebagaimana yang diungkapkan Dr. Taufik tentang kejujuran. Sebenarnya profesionalisme juga harus nomor satu juga. Ya, jadi kejujuran itu salah satunya integritas. Integritas itu harus cerdas, jujur, dan apa adanya. Kalau tidak cerdas ya tidak bisa menganalisa. Nah, tadi kembali kepada pertanyaan ada yang menarik menggelitik saya. Apapun yang dilakukan oleh Barreskrim, apapun yang dilakukan oleh tim hukum Pak Jokowi, kalau pembuktiannya lewat medsos itu tidak berpengaruh apa-apa. Pembuktian yang kuat sesuai dengan pasal 185 KUHP itu harus di depan persidangan. Jadi silahkan Barreskrim Mabes Polri yang mengatakan katanya punya ijazah yang sah, identik bawa ke pengadilan, benar nggak? Kan nggak cukup, saya ini sah, ya kan? Sah itu sepanjang masyarakat tidak mempersoalkan itu sah. Tetapi ketika ada yang mempersoalkan, berarti ada dispute. Siapa yang mengadili dispute? Di depan persidangan. Jadi pembuat undang-undang itu sudah pintar, cerdas dan berintegritas. Pembuat undang-undang. Pembuat undang-undang loh ya. Kalau pelaku undang-undang ya saya hanya mengatakan bahwa alam bisawab. Ya. Kalau saya berkomentar ya pintar sih Pak, tapi minteri. Kembali lagi sedikit. Jadi tadi kan argumennya, kenapa itu disita? Yang satu bundel 3 bulan tahun Ya. 9 koran KR Bulan 1980, Mei, Juli, Agustus, September. Juli, Agustus, September ya. Alasannya karena sudah ada versi digital. Ya. Padahal metadatanya mengatakan itu didigitalisasi 2014. 2014. Kenapa baru pertengahan April 2025 disita? Ya. Betul. Setelah kasus ini. Ya, ya. Padahal itu di metadatanya 2014. Ya. Itu makanya kita selalu mencurigai ini perbuatan-perbuatan yang seperti ini yang sering dilakukan. Nah selanjutnya hal yang sama juga dilakukan oleh UGM. Tahun 1985 skripsi di Fakultas Kehutanan setidaknya hanya milik punya Pak Jokowi. Kemana skripsi-skripsi yang tahun 1985 lulus dari Fakultas Kehutanan dan fakultas-fakultas lainnya di UGM? Bang Resmond kan pakar soal digital forensik. Beberapa tokoh hari ini kan mengomentari bahwa tidak pernah ada jurusan teknologi kayu di Fakultas Kehutanan. Secara
forensik bisa nggak dilihat itu? Pernah? Itu mohon maaf. Itu sejarah apa aja kita periksa secara perkembangan Fakultas Kehutanan UGM. Iya. Itu yang di website UGM itu. Iya. Tetapi apa yang kita bisa lakukan adalah itu sudah berapa kali diubah itu bisa kita lakukan. Kalau website itu berubah berapa kali dan kapan diubah itu bisa kita lakukan. Ini saya sampaikan sebagai ilmu baru ya. Kalau sebuah polemik yang mempertanyakan tentang keabsahan berarti ada kecurigaan, ada kejahatan. Kejahatan itu ideologinya, asasnya itu adalah presumption of guilty. Presumption of guilty. Artinya sepanjang belum dibuktikan itu dianggap bersalah. Jadi kalau itu sudah dibuktikan ini asli, selesai itu. Jadi selama ini masyarakat salah mengartikan, oh tidak boleh menuduh Pak Jokowi nanti kena presumption of innocent. Presumption of innocent itu hanya di pengadilan. Kalau di masyarakat misalkan ada perumahan yang ada satpamnya, kemudian ada orang bukan penghuni situ bawa motor, patut curiga dia pelaku kejahatan. Dia membuktikan di depan satpam, saya bukan pelaku kejahatan, ini loh STNK. Nah sama dalam kasus ijazah ini sepanjang belum pernah dibuktikan, masa berlaku asas presumption of guilty, praduga bersalah. Presumption of guilty. Guilty, bukan presumption of innocent. Bukan presumption of pramuka. Pramuka. Tapi kalau itu sejak saya jadi wartawan, jangan lupa saya jadi wartawan terbit itu 9192, saya sudah tahu pramuka itu undang-undang universitas. Pesan penelitian, pesan skripsi. Oh, sudah paham, Pak? Sudah, saya sudah tahu itu. Tapi saya belum pernah pesen karena asli lulusan UNS tahun 91, wisuda saya tanggal 11 September 1991. Lulus tahun 91 dari UNS. Kalau saya tanya nih, sebagai lulusan tahun 91 dari Fakultas Hukum UNS, dulu skripsinya ngetik atau enggak? Oh, masih ngetik. Lembar pengesahan skripsinya masih ngetik. Jadi saya masih ingat, saya pakai laptop canggih. Kalau laptop sekarang kan ngetik sendiri, printnya di tempat lain. Kalau dulu mesin ketik saya sekaligus ngeprint. Jadi dikasih karbon 4, kalau lapisannya 4, karbonnya 4. Jadi mesin ketik dulu saya masih ingat. Ini murid-murid saya tahu ini tahu nih. Di kantor saya itu ada namanya mesin ketik Brother. Brother. Itu kenangan sejarah saya jadi pusaka. Mau beli berapa miliar pun tidak tak kasih. Membuktikan saya sekolah, saya ngetik, saya punya ijazah. Nah, lembar pengesahan skripsinya diketik juga? Diketik juga. Terus ada nggak saat itu tahun 91 kertas, sudah ada nggak Pak di UNS lembar pengesahan skripsi ada watermark logo kuning UNS atau merah atau apa? Watermark-nya? Iya. Atau polos lembar pengesahan skripsinya? Kalau pada saat itu sudah ada logo UNS-nya. Logo UNS-nya sudah ada. Iya, tapi begini logonya itu sudah jadi. Jadi hasil cetakan, bukan seperti sekarang computerized. Ya, jadi dan yang saya ingat itu di cover ya. Jadi di lembar pengesahan skripsi. Di lembar pengesahan skripsi saya mesti mengingat dulu ya. Tapi yang pasti pada saat itu yang saya tahu tulisannya Universitas 11 Maret ada kertasnya tersendiri. Tapi kertasnya kertas cetakan. Tetapi masih ngetik. Iya. Nama dosen pembimbing, penguji. Iya. Dan sekarang saya bisa buktikan kertas ijazah saya itu warnanya jadi berubah pudar. Jadi kuning. Bukan putih. Ya. Pak Dokter, izinkan saya bertanya nih. Tadi kan sudah Bapak ini pakar hukum. Yes. Dan yang kemarin-kemarin sempat kuasa hukumnya Jokowi itu selalu mengucapkan siapa yang mendalilkan, dia yang harus membuktikan. Coba Pak, mohon dijelaskan dari kata-kata itu terkait dengan kasus ini, Pak. Oh, ini satu pemahaman yang sangat keliru ya. Mendalilkan, membuktikan, tolong dibaca di HR ya, pasal 161 ya, sampai dengan pasal 217 HR, bahwa di dalam proses pembuktian itu orang yang dituduh juga harus membuktikan ya. Artinya begini, saya misalkan seorang debitur bank, saya merasa sudah membayar lunas, bank apa benar bank tidak perlu membuktikan bahwa Taufik belum lunas, cukup dari saya ya banknya hancur dong. Saya utang sekian miliar, saya mengatakan lunas,
Bank mengatakan belum lunas, saya mengatakan lunas, oh bank tidak perlu membuktikan, yang membuktikan saya hancur banknya. Jadi di dalam perdata itu untuk meneguhkan hak tergugat pun harus membuktikan. Jadi nggak benar itu kalau apa namanya Statement itu. ya statement bahwa saya menggugat maka saya membuktikan. Nah kalau dia tidak membuktikan berarti dia mengakui bukti dari saya dong. Jadi di pengadilan itu ada bukti itu ya, dibaca kembali di HR begitu. Oke. Selanjutnya. Juga seharusnya dari para tergugat, karena mereka digugat, kalau mereka meyakini suatu kebenaran, ya harus dipertahankan kebenaran itu. Dengan cara apa ya? Dengan mengajukan bukti-bukti juga. Gitu. Jadi tidak hanya penggugat yang mengajukan bukti, tetapi para tergugat ini untuk mempertahankan apa yang dianggap dia benar, yaitu yang membuktikan. Sebenarnya dalam kasus ijazah ini itu simple. Saya berulang kali bilang bahwa ketika saya menanyakan, katakanlah ini Bang Rismon, sering banget beliau ini ditanyakan, wah Bang Rismon ini benar nggak ini lulusan Yamaguchi? Yamaguchi menolak. Bang Rismon juga, ini loh ijazah saya. Selesai, mau diautentifikasi dengan cara ditanyakan atau diuji apa namanya dengan teori Bang Rismon atau siapapun yang berhak menguji, tidak ada masalah. Karena di ijazah itu, mohon maaf, itu walaupun ya mohon maaf ada data nama dan lain, tapi di situ tidak terdapat data-data yang dirahasiakan gitu. Jadi data sensitif kan tidak ada. Tidak ada alamat ya? Tidak ada alamat. Ini Andika, saya potong pertanyaannya Mbak Ana tadi. Anda dulu kan orang bank, ini kan dulu anak buahnya Sandiaga Uno ini, Bang Pundi. Kalau saya gugat bank Anda membuktikan nggak? Ya, kalau saya menggantikan ini, bank ini nggak bener ini, saya udah baru lunas kok ditagih lagi. Anda membuktikan nggak? Buktikan. Apa Anda cukup nggak bener topik itu? Nggak datang, berarti Anda nggak pernah datang ke pengadilan, atau harus datang? Ya harus datang, dan kami pun bawa data bahwa ini loh Pak, Bapak itu pernah membayarkan angsuran bulan sekian, tapi pada bulan ini Bapak tidak membayarkan. Sudah kan Mbak Ana sudah terjawab ya, ini praktisi, dulu orang bank juga, anak buahnya Sandiaga Uno, tapi dia mikir setinggi jabatan apapun, halo, Pak saya nggak mungkin Uno punya bank gitu. Makanya dia dulu keluar jadi pengacara. Saya dulu di Bank Pundi Pak Sandiaga Uno. Bank Pundi Pak. Oke, Bang Rismon mungkin. Ada satu pertanyaan lagi nih. Ya. Terkait dengan klarifikasi dari beberapa orang di antara kami tentang pasal penghasutan KUHP pasal 160. 160 ya. Terkait mungkin ya kedatangan kami ke UGM dan mereka, karena saya nggak ikut ke rumah Pak Joko Widodo, padahal itu sudah bersurat resmi. Betul. Dan sudah ada tanggapan dari UGM, silakan datang pada hari H pukul sekian gitu. Terus kami masih dituduh oleh orang-orang yang merasa terhasut gitu dengan pasal penghasutan. Nah, informasi terakhir ternyata mungkin ada yang terhasut. Dalam hal ini media-media di Australia sekarang sudah mulai menyiarkan berita-berita tentang keotentikan ijazah Jokowi ini di Australia, sehingga dari seorang teman saya dapatkan info bahwa teman-teman yang ada di Indonesia, teman-teman Indonesia yang ada di Australia merasa malu. Apakah itu bisa hal contoh seperti itu bisa dikenakan kepada kami menjadi pasal penghasutan? Gitu? Tidak bisa, karena kata-kata penghasutan itu harus berupa sesuatu yang sifatnya negatif. Jadi misalkan begini, penghasutan itu ada yang penghasutan langsung, tidak langsung. Penghasutan langsung, saya berkumpul di sini, ini orang-orang yang awam dalam bidang hukum, saya orang yang ngerti hukum. Ayo kita serbu kantor polisi, karena polisi bla bla bla, Anda bergerak ke kantor polisi, saya kena pasal penghasutan, karena saya berarti secara langsung menyuruh Anda sebagai inisiator, aktor intelektualis di balik Anda menyerbu kantor polisi, itu penghasutan yang pertama. Kemudian penghasutan yang tidak langsung, saya ngomong begitu ya, bahwa ini ada yang tidak beres ini dari negara ini ya, misalnya kenapa penyimpanan barang bukti kok barang buktinya tiba-tiba menguap, terus beberapa orang mendatangi barang bukti mengambil dan sebagainya, itu namanya baru penghasutan. Tetapi kalau orang mencari kebenaran itu bukan penghasut, apalagi dengan putusan Mahkamah Konstitusi ya, penghinaan terhadap pejabat negara maupun kepala negara lewat media sosial itu tidak bisa dituntut secara hukum.
Jadi apapun yang dilakukan oleh warga negara Indonesia, baik dia berada di Indonesia maupun dia berada di Australia, dengan mempertanyakan, memberitakan, itu tidak termasuk kategori penghasutan, karena hasut itu sesuatu yang negatif dan harus muncul di situ kerusakan. Mungkin saya membaca saja ya, mungkin karena saya juga tidak baca BAP, saya yang menganalisa. Sepertinya mereka masih terjerembab pada pola pemikiran ketika memenjarakan Gus Nur maupun Bambang Tri, bahwa orang itu dianggap menimbulkan keonaran. Mahkamah Konstitusi dengan putusannya mengatakan sudah mencabut pasal 14 ayat 1 dan pasal 15 Peraturan Pidana nomor 1 tahun 46, bahwa yang namanya onar itu ya harus ada kerusuhan fisik. Kalau medsos ya harus rame. Medsos itu kalau mau dapat duit ya harus meledak. Makanya followernya, subscribernya 7 juta, viewernya hanya itu. Gimana sih medsos itu? Makanya yang namanya Elon Musk saja membeli Twitter. Jadi apa dia juga berarti ini dong, penghasut dong dia, karena menyebarkan orang untuk ngomong dan sebagainya. Jadi sudah terjawab itu, Mbak Ana. Oke. Gimana Bang Desmond, sudah? Cukup. Mantap ya. Mantap, Pak. Ya. Oke, mungkin saya membuka ruang closing statement ya Oke. dari masing-masing narasumber gitu. Silahkan dimulai dari Bang Desmond dulu. Oke. Closing statement khusus ini saya sarankan kepada UGM sebagai lembaga akademik, bukan partai politik, tidak berpihak pada siapapun kecuali kepada kebenaran dan integritas akademik. Maka saya minta untuk kepada Profesor Wening, ya, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, untuk merilis video pertemuan kita tanggal 15 April 2025, karena sesuai janji oleh Ibu Profesor Wening, itu akan dibagikan ke kita secara utuh atau dirilis oleh pihak UGM secara utuh, supaya ya bisa menjadi konsumsi publik. Apakah pada ruang 109 tersebut di Fakultas Kehutanan UGM kami menghasut atau memang kami berargumentasi sesuai dengan keahlian kami masing-masing. Dan kepada Rektor UGM, ya, Ibu Profesor Ova Emilia, tolong perintahkan bagian staf di perpustakaan, ya, untuk mempublikasi, memberikan akses kepada publik skripsi UGM tahun 1985, baik analog di perpustakaan maupun secara digital di ETD UGM, Electronic and Thesis Dissertation UGM. Terima kasih. Selanjutnya silakan Ya. Bang Andika. Closing statement saya, jadi sebenarnya masalah ijazah ini bukan permasalahan yang rumit, bukan permasalahan yang super berat seperti perang Iran dan Israel, itu bukan. Ini cuma menanyakan masalah ijazah. Jadi mohon kepada Pak Jokowi ya menunjukkan saja. Ini cuma masalah kejujuran, Pak. Dan juga kami berpesan kepada para penegak hukum, khususnya para pengadil ya, para hakim. Karena ini di era baru dari yang dipimpin Pak Prabowo. Kami mempunyai optimisme, terlebih tadi gugatan Dr. Taufik tentang masalah penjualan pasir itu ternyata dikabulkan. Kami sangat-sangat menaruh harapan besar kepada para majelis hakim bahwa kasus ini segeralah diselesaikan, tetapi dengan di persidangan yang urut dan memenuhi rasa keadilan dari masyarakat. Karena kenapa kok saya bilang seperti itu? Dalam jawaban dari para tergugat itu sepertinya kok menginginkan eksepsi untuk dikabulkan. Ketika eksepsi ini dikabulkan, maka dari itu misteri ijazah ini tidak akan terbuka. Tidak akan terbongkar. Karena majelis hakim harus tahu bahwa Pak Jokowi pernah bilang ketika ijazah itu diminta oleh pengadilan akan saya tunjukkan. Maka dari itu janganlah ini nanti diputus. Biarkanlah kasus ini berjalan sampai ke pembuktian, kita adu data, kita adu analisa, dan lain sebagainya, supaya rasa keadilan masyarakat ini betul-betul terpenuhi. Terima kasih. Ya, saya menyambung Andika saja. Tadi sudah banyak disebut ya.
saya sampaikan kepada Pak Polisi, dalam situasi apapun kita masih butuh polisi. Oleh karena itu saya berharap polisi jangan memihak kepada Pak Jokowi, polisi jangan memihak kepada penguasa, tapi jadilah polisi itu penegak keadilan. Kalau penegak hukum sudah, tapi yang dibutuhkan di Indonesia hari ini adalah penegak keadilan. Jaksa yang menegakkan keadilan. Polisi yang menegakkan keadilan. Hakim menegakkan keadilan. Apa yang saya sampaikan ini bukan cita-cita, tapi konsep tertulis di dalam undang-undang kita, KUHP kita, undang-undang kejaksaan, undang-undang kepolisian. Saya mulai dulu dari undang kepolisian. Polisi ketika memeriksa menetapkan seorang tersangka dengan kata-kata pro justisia, artinya demi keadilan. Jaksa ketika menuntut dengan mengucapkan kalimat demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Hakim ketika memutus juga dengan irah-irah demi keadilan berketuhanan yang Maha Esa. Dalam ruangan ini saya meminta polisi, jadilah kalian polisi miliknya bangsa Indonesia, bukan milik penguasa Indonesia, apalagi milik pengusaha Indonesia atau mantan penguasa Indonesia. Karena ketika pengusaha ini puput, bahasa Jawanya, puput itu apa ya? Bangkrut. Anda juga akan bangkrut. Tetapi ketika Anda menegakkan keadilan, Anda akan meninggalkan legacy. Begitu juga kepada jaksa, saya juga meminta Anda bekerja untuk menegakkan keadilan. Begitu pula terutama kepada Pak Hakim, kalau Mahkamah Republik Indonesia sudah memberikan contoh dengan membuat putusan yang berani membatalkan kekuasaan Pak Jokowi, saya juga yakin Anda bagian dari Mahkamah Agung. Mudah-mudahan tanggal 10 Agustus yang kalian putuskan itu apa yang disampaikan oleh Bang Rismon, apa yang disampaikan oleh Bu Dr. Tifa, apa yang disampaikan oleh kuasa hukum Pak Jokowi atau siapapun yang mengatakan Pak Jokowi punya jalan, silahkan diadu bukti dan hakim mengadili. Begitu harapan saya. Salam akal waras, tetaplah bernyali di negara yang harus kita merdekakan. Merdeka. Oke, yang terakhir boleh ditutup oleh Mas. Ya, bagi kami berkeyakinan selama ini bahwa kebenaran itu pasti akan mencari jalannya sendiri. Dan itu kami sebagai wong cilik selalu menggunakan ilmu titik. Meniteni itu bahasa Indonesia ya apa memberi tanda ya. Mengamati ya, niteni pokoknya ya. Selalu akan terjadi bahwa kezaliman itu pasti akan terbuka. Makanya bagi siapapun yang sedang berkuasa, sedang memimpin atau menjadi tumpuan daripada orang kecil, rakyat banyak, berlakulah adil, berlakulah jujur, berlakulah profesional sebagaimana yang tadi kita bicarakan bersama. Jadi jangan mengkhianati rakyat kecil, mengkhianati hidup rakyat. Hidup rakyat. Pengkhianat pasti akan dikhianati. Oh iya ya. Betul. Pengkhianat pasti akan dikhianati. Oke, itu dia tadi perbincangan kita pada sore hari ini. Dan saya mau meminjam kata-kata dari Pak Taufik tadi. Indonesia tidak kekurangan orang pintar, tapi Indonesia ini kekurangan orang yang jujur. Saya menghimbau kepada semua subscriber, penonton dari kanal-kanal YouTube Bali G Academy, Langkah Update, Muhammad Taufik and Partner, dan Andika Dian, TikTok. Ayo kita masih punya kesempatan untuk terus berlaku jujur demi Indonesia, demi masa depan, demi anak cucu kita ke depan, demi generasi yang lebih baik menuju Indonesia Emas 2045. Semoga itu bisa terjadi. Amin. Terima kasih banyak waktunya yang sangat berharga buat saya karena saya juga mendapatkan banyak data baru, ilmu baru. Saya seperti kuliah dengan Pak dosen di sini menyerap berapa SKS di sini dan saya itu minimal 6 kali pertemuan. Ya, saya berterima kasih dan sampai jumpa lagi di podcast-podcast kita selanjutnya. Salam. Jadi Bang Des, itu tadi soal KPU tadi. Kan dulu dong. Siapa?